Baik, terima kasih Bu Wilda. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai materinya ada pre-test nih. Jadi tes sebelum materi ya, untuk mengetahui pengetahuan atau kemampuan sebelum Bapak Ibu ikut latihannya. Nah, ini bisa dibuka di HP, bisa dibuka di komputernya, link yang ini. Ya, nanti muncul Google Form, bisa Bapak Ibu isi. Ya, jadi silahkan diisi Dumun. Baik Bapak Ibu, ada yang belum menjawab soalnya? Sudah semua? Ada yang belum? Baru ngitupin. Baik Bapak Ibu, jadi materi pada hari ini adalah tentang online meeting, gitu kan, Jadi sebenarnya sebelum pandemi pun Bapak Ibu sudah pernah online meeting. Ya, pasti Bapak Ibu pernah video call atau nelpon rame-rame di WhatsApp gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu pasti pernah nelpon lebih dari berdua, bertiga, berempat, di WA, di Line, Kenten. Nah itu juga sebenarnya sudah online meeting. Jadi ketemu tapi online kan gitu ya, online meeting. Nah belakangan ini yang ngetren saat pandemi ternyata Zoom. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat kenapa Zoom-nya jadi yang paling ngetren atau yang paling banyak dipakai. Kenapa nggak di WA aja video call rame-rame kan gitu ya. Kenapa nggak di Skype aja gitu ya? Kenapa Zoom yang naik banget ya? Zoom yang banyak banget orang pakai. Nah, kira-kira ada yang tahu mungkin Bapak Ibu? Pertanyaan itu. Oh, ini pertanyaan. Ya, jadi langsung saja. Ya, yang pertama Bapak Ibu, Zoom itu gratis. Jadi tidak perlu ngeluarin uang, sudah bisa dipakai. Ya, lalu kapasitasnya 250 orang. Ya, 100 orang yang gratis. Ya, kalau yang bayar bisa sampai 1000. Kalau di WA nggak bisa. Ya, lalu kalau di Zoom kita bisa nyeting agar orang yang ini diam, orang yang ini ngomong, orang yang ini presentasi. Kalau kita video call di WA nggak bisa. Kayak gitu, oke. Jadi fiturnya Zoom itu lebih banyak dibandingkan WA. Kayak gitu. Jadi lalu Zoom juga tersedia di laptop, tersedia di HP, tersedia di mana-mana. Ya, kalau WA mungkin di laptop agak sulit kalau mau video call bertiga. Jadi itu penyebab-penyebab kenapa Zoom-nya laris banget kemarin waktu pandemi. Seperti itu. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang Zoom, bareng-bareng mencoba ya dari belakang layar. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu hanya sebagai peserta gitu ya, tidak banyak yang jadi panitianya gitu ya. Jadi dikasih link, diklik linknya, join. Ya, habis itu nyimak, bosan nyimak mungkin matiin kamera tidur gitu ya. Tinggal, ya. Kita terbuka aja Bapak mungkin. Kalau saya nggak perlu. Oh enggak, saya juga gitu. Ya, jadi terbuka aja gitu ya. Karena kesibukan kerjaan yang lain kan itu juga tidak bisa nyimak 2 jam penuh gitu ya. Nah, lalu setelah selesai, Om Santi Om absen and meeting gitu. Selesai sudah. Link presensi mana paling gitu kan sudah. Nah, jadi sekarang kita akan coba lihat kalau jadi panitianya gimana sih? Ya, lalu gimana caranya nanti connect dengan peserta. Jadi dari belakang dan dari depan. Lihat. Oke. Nah, yang pertama kita tidak akan pakai aplikasi dulu, kita akan ke webnya Zoom. Kalau aplikasi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya. Tapi saya rasa tidak semua pernah melihat webnya Zoom kayak gimana. Nah, jadi Zoom ini punya website Bapak Ibu, namanya zoom.us. Boleh silakan diklik atau diketik Pak, zoom.us habis itu enter. Ya, jadi Zoom ini punya website. Nah, itu. Jadi kalau Bapak Ibu buka web WA, web.whatsapp.com gitu ya. Buka Facebook, facebook.com gitu ya. Buka Google, google.com gitu ya. Zoom juga punya, namanya zoom.us. Jadi bukan zoom.com, bukan zoom.net, bukan, tapi zoom.us. Ya, kalau buka aplikasinya di laptop, di HP kan sudah biasa. Nah, sekarang kita buka dari websitenya. Tampilannya seperti ini, Pak. Lalu informasi apa yang bisa kita dapat tanpa login ya? Jadi tidak perlu login. Kita langsung lihat bagian yang menarik aja. Kita lihat biayanya dulu Bapak Ibu ya. Jadi yang paling menarik itu kan lihat harga ya. Nah, jadi bisa klik yang ini, plans and pricing di atas ya.
ada plans and pricing. Bapak Ibu bisa lihat kalau free dapat apa ya. Kalau ini bayar per tahun per user ternyata $150. Siapa tahu besok di desa ingin menganggarkan gitu ya. Kita anggarkan Zoom Premium. Ternyata setahun biayanya segini Bapak Ibu. Lalu ini ada paket yang bisnis. $199. Ini saya bukan jualan ya Bapak Ibu ya. Ternyata yang ini berapa ini? Ini segini ya. Hampir 3 juta ya. Nah, apa bedanya yang gratis dan yang berbayar gitu ya? Kalau yang gratis, pesertanya hanya maksimal 100. Lalu waktunya 40 menit aja. Apa yang terjadi setelah 40 menit, Zoom-nya close sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ikut Zoom, 1 jam, 2 jam masih bertahan, itu berarti panitianya keluar ruang. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah ikut Zoom, 40 menit mati, ya, panitianya tidak keluar ruang. Gratisan. Ya, otomatis akan close sendiri. 40 menit. Kalau berbayar, tidak ada batas waktunya. Yang $149 masih 100 orang, tidak ada batas waktu. Yang $200 itu 300 orang Bapak Ibu, tidak ada batas waktunya juga. Nah, yang gratis 40 menit limit. Hanya bisa 100 orang. Ya, siapa tahu besok mau tahun depan mau anggarkan di desa kan gitu ya. Ya. Oke. Itu yang informasi yang bisa kita lihat di web Zoom, informasi yang penting gitu ya. Yang lain bukannya tidak penting tapi di skip aja gitu. Berikutnya kita akan login di web ini. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum punya akun bisa klik ini, sign up, it's free. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun bisa klik sign in ya. Bapak Ibu yang belum punya akun bisa klik sign up. Nanti input tanggal lahirnya dulu. Tanggal lahir. Bagi yang punya akun Google bisa langsung klik ini Bapak Ibu biar cepat ya. Jadi daftarnya lewat akun Google yang ini. Jadi di sini yang kalau sudah hijau-hijau Bapak Ibu bisa klik yang ini. Nah, ini muncul emailnya. Ini contoh tampilan Bapak Ibu login akunnya gratisan. Jadi kalau bikin meeting 40 menit. Kayak gitu ya. Bikin meeting. Nah, mungkin sambil menunggu ya. Jadi pada tampilan awal kita akan langsung diarahkan di opsi yang kedua yaitu meetings gitu ya. Nggak perlu kita klik udah di sini. Ya. Jadi menunya sangat gampang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kalau mau bikin meeting ya. Kalau mau bikin meeting tinggal nentuin tanggalnya aja. Startnya tanggal berapa, end-nya tanggal berapa. Ya. Jadi startnya tanggal 6, end-nya juga tanggal 6. Diklik 2 kali, ya. Nanti jadinya begini. Atau Bapak Ibu mau meetingnya seminggu, klik yang ini, lalu nah, nanti kayak gini menunya, klik yang 13. Maka meetingnya jadinya seminggu. Cuma tiap 40 menit mati Bapak Ibu. Linknya bisa hidup seminggu. Tapi sekali di start 40 menit mati. Bisa dimulai lagi linknya sama 40 menit mati. Start mulai lagi 40 menit mati. Kayak gitu dia fasilitasnya yang gratis. Ya. Jadi menunya cukup mudah ya. Yang meeting selalu upcoming. Upcoming ini masa depan gitu kan. Jadi kita menjadi dukun gitu ya. Membuat pertemuan di masa depan gitu ya. Bisa klik. Nah, klik kapan mulainya, klik kapan selesainya. Nah, gitu ya. Klik kapan mulainya, klik kapan selesainya. Kok enggak ada jamnya, Pak? Ya, belum. Tanggalnya dulu. Ya, jamnya belakangan. Ya. Jadi saya contohkan, Bapak Ibu bisa praktik juga di sana. Jadi saya akan membuat meeting hari ini sampai besok gitu ya. Ya, ini misalnya weekend pertemuan pemuda gitu ya, tapi online. Ya, pertemuan pemuda ini misalnya, tapi online. Jadi mulainya hari ini, selesainya besok. Karena pemudanya suka begadang gitu misalnya, sampai lewat jam 12 gitu misalnya.
Jadi angka 6, tanggal 6 dan tanggal 7-nya di saya itu tebal ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya adalah ini mulai, ini selesainya. Tanggal 8 linknya nggak bisa dipakai lagi. Ya. Sepanjang tanggal 6 sampai tanggal 7 linknya bisa dipakai, tapi tiap 40 menit mati. Ya. Nah Bapak Ibu bisa berkreasi, tanggalnya bisa bebas ya, bisa acak-acak. Lalu klik berikutnya schedule meeting. Nah, jadi kita nentuin tanggalnya dulu, baru ngisi yang lain. Ya, topik saya misalnya tulis pertemuan STT gitu ya. Kita scroll ke bawah, lihat apa aja gitu ya. Lihat apa aja. Nah, bagian yang penting-penting saja nih. Jadi bagian yang penting yang pertama passwordnya Bapak Ibu. Kita bisa ganti passwordnya. Biasanya kan kalau Bapak Ibu join itu passwordnya apa? Passwordnya bagus ya. Nama Banjar, nama acaranya 2022 gitu misalnya. Nah, tempat gantinya yang itu. Jadi biasanya Bapak Ibu dapat surat undangan atau chat WA mau Zoom, passwordnya kan apik ya. Tidak sembarangan passwordnya. Nah, aturnya di sini. Ya, berikutnya mungkin Bapak Ibu pernah mau masuk Zoom tapi nunggu di-approve dulu. Diam di waiting room, layarnya putih muter-muter gitu ya. Nah, itu tinggal centang yang ini aja. Mau diaktifkan atau tidak waiting room-nya. Jadi nanti pesertanya kalau join itu harus di-approve satu-satu. Nah, yang mudah dimengerti. Nah, saya mute ya, lalu ini partisipan bisa masuk kapan aja. Saya coba centang, Bapak Ibu bisa bermain-main di situ. Ya, gimana aja. Saya langsung klik save dengan settingan yang tadi. Nah, di sini kita punya link dan passcode. Dan rekap settingan yang sudah kita buat sebelumnya. Ada waiting room, ada passcode, lalu partisipan bisa masuk kapan aja, videonya off, lalu partisipannya mute seperti itu. Ya, jadi rekapannya bisa kita lihat, dikasih sama zoom-nya. Kita bisa lihat rekapannya. Nah, Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah tentu saja menyebarkan link ini. Ya, tentu saja menyebarkan link ini. Bapak Ibu bisa klik copy invitation atau bisa manual linknya di copy beserta passcode-nya. Bisa pakai meeting ID-nya. Ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Apakah ini mau dibikinkan surat? Apakah mau di broadcast di WA? Ya, jadi kita sudah tahu di mana ngubah password, lalu meeting ini linknya datangnya dari mana, meeting ID juga sudah. Nah, ini adalah meeting yang berencana. Besok meeting, nanti meeting, minggu depan meetingnya sampai kapan, gitu ya. Berencana. Gimana kalau kita nggak berencana? Nah, jadi nggak tahu kapan meetingnya. Tapi punya link meeting. Nah, yang itu carinya di sebelah sini. Oke, ini kita tinggalkan gitu Pak Ibu. Kita tinggalkan. Nah, saya klik kembali meeting. Sebelah kiri Bapak Ibu ya. Sebelah kiri meeting. Nah, Bapak Ibu karena sudah tadi membuat rencana, maka sekarang ada isinya nih. Jam 6 sampai 8 nanti ada pertemuan STT. Klik meeting yang kiri. Ya. Bapak Ibu sudah merencanakan sebuah meeting. Tadi kosong. Sekarang sudah punya meeting satu. Ya, sudah punya. Nah, sekarang kita meetingnya nggak berencana. Kita punya link yang bisa dipakai kapan aja, nggak pakai jadwal. Nah, kita pakai yang namanya personal room. Kalau tadi kita klik upcoming, kita geser 2 langkah ke kanan, kita klik personal room. Ya. Di sini menunya Nggak ada. Coba lihat dulu. Ya, yang tidak ada personal room, klik profil dulu. Klik profile. Di profile yang ini diedit. Yang ini.
bagian meeting yang ini tadi sebelah kanan, personal meeting ini diedit, yang ini dicentang. Centang di save. Balik lagi ke meeting. Klik profile. Diklik di profile, scroll ke bawah. Nah, ini ada personal meeting ID dicentang. Dicentang, balik lagi ke profile. Balik lagi ke meeting, sorry. Kembali ke meeting, klik personal room. Ada enggak? Ya, itu aja ya. Jadi passcode bisa diintip, bisa diedit. Lalu linknya, lalu settingan video bisa diedit semua. Tapi tidak ada tanggal-tanggalan.